Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nada Dewanti Darmawan, saya sendiri, Siti Farika dan Yusril Iza Mahendra akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penulisan surat lamaran kerja dan penulisan resume. Next. Adimas tolong diituin aja bawahnya. Di apa? Penulisan surat itu bawahnya di apa sih itu? Oh, Dibesarin Adimas. Dibesarin gitu. Bukan itu di ituin sebelahnya. Itu loh yang kami presentasi. segini. Yaudah nggak apa-apa. Penulisan surat lamaran kerja perlu menggunakan pendekatan attention, interest, desire, and action atau AIDA untuk mengunggah atau menarik perhatian pembaca. Pendekatan AIDA ini lebih menekankan pada sikap pelamar kerja dan apa manfaat yang akan didapat oleh pembaca. Pendekatan AIDA ini lebih menekankan secara lebih rinci. Pendekatan AIDA adalah sebagai berikut. Attention atau perhatian. Artinya pelamar kerja harus meyakinkan pihak organisasi atau lembaga pencari kerja bahwa pelamar kerja memiliki sesuatu yang bermanfaat atau menumbuhkan rasa tertarik bagi pembaca. Yang kedua ada interest atau minat. Artinya pelamar kerja harus menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan. Yang ketiga ada desire atau hasrat. Artinya pelamar kerja harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih jauh apa yang sudah dituliskan dalam surat tersebut. Yang terakhir ada action atau tindakan. Pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu berkaitan dengan harapan atau keinginannya dalam menulis surat tersebut. Contohnya adalah memberi kesempatan untuk melakukan wawancara kerja. Next. Penulisan surat lamaran kerja. Secara umum, pengorganisasian penulisan surat lamaran kerja memiliki 3 bagian utama, yaitu paragraf pembuka, pertengahan, dan penutup. Masing-masing dapat dijelaskan lebih rinci berikut ini. Paragraf pembuka berisi rangkuman yang mengemukakan kualifikasi yang dimiliki, lalu ada nama. Pelamar kerja dapat menyebutkan nama seseorang yang sudah dikenal oleh pembaca atau yang menawarkan kerja, atau seseorang yang menyarankan pelamar kerja untuk melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Yang ketiga ada sumber publikasi. Kita dapat menyebutkan dari mana pelamar kerja mendapatkan informasi tentang adanya lowongan kerja di perusahaan tersebut. Lalu ada pertanyaan. Kita dapat menggunakan kalimat tanya pada awal paragraf untuk menarik perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa pelamar kerja mengetahui problem, kebutuhan, dan tujuan suatu organisasi. Lalu ada cuplikan berita. Pelamar kerja dapat mengambil cuplikan berita dari surat kabar, majalah, dan menyebutkan bahwa suatu perusahaan sedang merencanakan membuka kantor cabang, memperkenalkan produk baru, atau memerlukan tenaga operator, dan sebagainya. Kemudian paragraf pertengahan. Yang pertama ada pendidikan. Pelamar kerja dapat menunjukkan bagaimana pendidikannya relevan dengan jenis pekerjaan yang dilamar.
Lalu ada pengalaman kerja. Berbagai jenis pengalaman kerja yang pernah dilakukan, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilamar, dapat digunakan untuk membantu memperkuat kualifikasi yang dimilikinya. Yang terakhir ada sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Selain latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, pelamar kerja dapat menambahkan berbagai informasi tambahan yang dapat didukung pekerjaan yang dilamar. Tentang kemampuannya dalam melakukan kerjasama dengan orang lain, sikap pelamar kerja terhadap bidang pekerjaan, perusahaan, suasana kerja, dan kualitas personal atau kegiatan ekstrakurikuler dan sejenisnya. Yang terakhir ada paragraf penutup. Pelamar kerja dengan jelas menyatakan keinginannya untuk melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang telah disediakan oleh organisasi. Untuk beberapa perusahaan, barangkali pelamar kerja perlu melampirkan nomor telepon, email, dan lain-lain. Next. Next. Selanjutnya ada tips untuk pelamar kerja. Pelamar kerja harus mempunyai kualifikasi atau pengalaman kerja unik di posisi yang dikehendaki. Bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki, tunjukkan hal positif, dan usahakan surat lamaran kerja rapi, bersih, dan menarik. Tulislah surat dari sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis. Tekankanlah hal-hal yang membedakan dengan pelamar lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Farika. Ya, terima kasih. Bab 14. Penulisan resum. Resum adalah suatu daftar dokumen yang berisi kualifikasi dan jalur karir Anda yang disusun secara teratur, rapi, dan menarik perhatian pembaca. Dalam mempersiapkan resum ada 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama mencari informasi penting atau esensi, yang kedua merencanakan resum, dan yang terakhir membuat resum. Slide 6. Next.
Siva nggak ada suaranya. Slide-nya belum berubah dia. Ya. Perencanaan resume. Tujuan membuat resume adalah agar dapat melakukan wawancara dari organisasi atau perusahaan yang Anda lamar. Dalam merencanakan resume ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, tujuan karir, yang kedua, informasi pribadi, dan yang ketiga, referensi. Next, Dre. Pembuatan resume. Resume dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Resume yang baik menekankan pada kompatibilitas kualifikasi Anda dan prospektif persyaratan kerja. Secara umum, resume mencakup nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi. Adapun yang termasuk dalam informasi pribadi atau personal antara lain pendidikan atau nyatakan pendidikan tertinggi, kemudian yang lebih rendah, dan sebagainya, plus tanggal memulai dan lulusannya. Berbagai keterampilan atau bahasa asing, komputer, desain, dan sebagainya. Hobi atau musik, olahraga, dan seni. Penghargaan, juara lomba matematika, lomba ilmiah, dan sebagainya. Keanggotaan asosiasi atau semasa kuliah maupun di masyarakat umum. Iya, saya akan melanjutkannya. Rencana pengorganisasian. Berdasarkan cara pengorganisasiannya, resume dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis resume, yaitu resume kronologis, resume fungsional, dan resume kombinasi. Resume kronologis adalah cara pengorganisasian resume yang didasarkan pada kronologisnya, yaitu pendidikan dan pengalaman sebagai judul isinya. Resume fungsional adalah resume yang disusun atas dasar fungsi-fungsi dalam organisasi yang dapat dilakukan dengan baik. Resume kombinasi adalah kombinasi antara resume kronologis dan fungsional. Next, Dimas. Berikut adalah contoh-contoh resume. Yang pertama ada contoh resume kronologis, contoh resume fungsional. Di situ ada tujuan, pekerjaan, pendidikan, data pribadi, dan yang terakhir ada contoh resume kombinasi. Next. Adimas. Yang terakhir adalah masalah dalam membuat resume. Yang pertama ada resume dibuat terlalu panjang, sehingga berkesan tidak tegas dan kemungkinan besar memasukkan data yang tidak relevan sehingga tidak dapat mencapai sasaran. Yang kedua ada resume yang ditulis terlalu singkat, sehingga tidak memberikan informasi atau data yang cukup bagi pembaca untuk melakukan penelaahan lebih dalam. Kemudian yang ketiga, format penulisan resume kurang baik. Indien tidak konsisten, kurang memperhatikan tanda baca dan sejenisnya sehingga isi resume sulit dimengerti. Dan yang keempat, terlalu banyak menggunakan kalimat yang bersifat kompleks. Alangkah baiknya kalau kalimat yang digunakan bersifat sederhana atau simpel. Dan yang terakhir, resume mengandung banyak kesalahan ketik atau tulis. Dan yang lebih fatal lagi, kesalahan penyusunan kalimat. Ya, saya serahkan lagi ke moderator, Nadia. Terima kasih. Baik. Apa ada yang ingin ditanyakan? Iya, saya izin bertanya. Saya Siti Nurjana, izin bertanya.
Terkadang banyak sekali masalah atau kekurangan dalam membuat surat lamar kerja. Untuk menanggulangi hal tersebut, menurut kalian bagaimana? Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Siti Nurjana. Jadi menurut beberapa artikel yang saya baca, ada beberapa tips yang harus kita lakukan untuk menghindari kesalahan saat membuat surat lamaran kerja. Yang pertama yaitu kurangi kata-kata yang typo atau salah pengejaan. Yang kedua, hindari salah mencantumkan informasi kontak. Yang ketiga yaitu jangan terlalu kreatif, karena kita memang perlu untuk membuat HRD tertarik, tetapi jika kita membuat surat lamaran kerja dengan font atau warna yang ramai, itu akan terkesan aneh. Selain itu, merujuk pada PPT di slide 4, dijelaskan beberapa tips yang bisa kita gunakan ketika hendak melamar kerja. Yaitu pelamar harus mempunyai kualifikasi pengalaman kerja, menunjukkan hal positif, dan usahakan surat lamaran kerja rapi, bersih, dan menarik. Dan pelamar kerja menulis surat itu dari sudut pandang pembaca, bukan penulis. Lalu apa yang harus dilakukan ketika sudah terlanjur mengirim surat lamaran kerja padahal isinya masih ada beberapa kesalahan? Yaitu kita harus lihat kembali apakah kesalahannya itu banyak atau sedikit. Jika kesalahannya sedikit, contohnya seperti typo beberapa kata saja, maka tidak perlu mengirim revisi surat lamaran kerja. Tetapi jika kesalahannya banyak, kita harus mengirim revisi surat lamaran kerja tersebut. Begitu Siti Nurjana. Baik, ya cukup. Makasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Iya, silakan. Abdan Sakur Suryana izin bertanya. Pertanyaannya, dalam membuat resume tidak bisa dibuat panjang dan tidak bisa dibuat singkat. Menurut kelompok Anda, bagaimana idealnya sebuah resume itu dibuat agar dapat memuat data dan mencapai sasaran dengan relevan? Makasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Abdan Syakur. Agar dapat memuat data dan mencapai sasaran dengan relevan, resume ini dibuat dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, format resume. Dalam cara membuat resume yang baik, hal pertama yang dilakukan adalah menentukan formatnya. Format resume adalah gaya dan urutan di mana kamu menampilkan informasi di resume. Yang kedua, ada header. Header harus menyertakan nama, nomor telepon, dan alamat email. Nama harus sangat terlihat di bagian atas resume dengan huruf tebal atau lebih besar dari bagian dokumen lainnya, tetapi tidak lebih dari ukuran 14p. Yang ketiga, menulis ringkasan. Dalam 1 atau 2 kalimat, rangkum pengalaman kerjamu dan keterampilan yang relevan. Pertahankan agar ini tetap kuat dan sederhana. Yang keempat, buat daftar soft skill dan hard skill. Luangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan keterampilan mana yang membuat kamu sangat cocok untuk pekerjaan itu. Yang kelima, membuat daftar riwayat profesional.
Mulailah dengan pekerjaan terbaru dan berikan deskripsi singkat termasuk nama perusahaan, periode waktu bekerja, jabatan, dan beberapa pencapaian penting selama bekerja di perusahaan itu. Yang keenam, menyertakan riwayat pendidikan. Saat menulis bagian pendidikan, harus memasukkan nama institusi, tanggal kehadiran, dan gelar atau bidang studi. Yang ketujuh, membuat daftar aktivitas. Daftar aktivitas yang pernah diikuti dan sertakan peran spesifik di masing-masing aktivitas. Yang terakhir, membuat daftar penghargaan. Bisa memasukkan partisipasi dalam klub atau organisasi, posisi kepemimpinan yang dipegang, penghargaan, prestasi, atau sertifikasi. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, resume yang akan dibuat akan menjadi resume yang sangat ideal dan sangat baik. Gimana, Abdan? Baik, terima kasih. Cukup jelas, Siva dan kelompok 7. Ya, terima kasih. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.